Sementara kita mungkin memiliki lebih banyak waktu untuk bertahan. Hari-hari yang lebih baik akan kembali. Kita akan bersama teman kita lagi. Kita akan bersama keluarga kita lagi. Kita akan bertemu lagi. Perlu diingat bahwa seringkali langkah-langkah kecil, bukan lompatan yang besar, yang membawa perubahan paling lama. Ketika kedamaian datang, ingatlah itu untuk kita, anak-anak hari ini, untuk membuat dunia masa depan menjadi tempat yang lebih baik dan lebih bahagia. Selalu mudah untuk membenci dan menghancurkan, membangun dan menghargai jauh lebih sulit. Saya tidak dapat memimpinmu ke dalam pertempuran. Saya tidak memberimu hukum atau menjalankan keadilan, tetapi saya melakukan sesuatu yang lain. Saya bisa memberikan hati dan pengabdian kepada tanah ini dan kepada semua orang dari persaudaraan bangsa kita. Generasi masa perang, generasi saya, tangguh. Kamu semua pernah melihat gambar bumi yang diambil dari luar angkasa. Tidak seperti semua planet di tata surya. Bumi berkilau hijau dan biru di bawah sinar matahari dan terlihat sangat menyenangkan untuk ditinggali. Seringkali ketidakberdayaan dan kerentanan seorang anak memunculkan hal yang terbaik dari diri kita. Tepat di seluruh dunia, orang berkumpul untuk bersaing di bawah aturan. Dalam banyak kasus, dalam semangat persaingan yang bersahabat, pesaing tahu bahwa untuk berhasil, mereka harus menghormati lawannya. Sangat sering, mereka juga saling menyukai. Agama dan budaya menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Biasanya sebagai sumber perbedaan dan konflik, bukan untuk menyatukan orang. Tapi ironisnya, bahwa setiap agama memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang toleransi dan menghormati orang lain. Setiap orang adalah tetangga kita, tidak peduli apa ras, keyakinan, atau warna kulitnya. Kelahiran bayi membawa kebahagiaan yang luar biasa, tetapi kemudian kepentingan tumbuh dewasa dimulai. Orang-orang tersentuh oleh peristiwa yang berakar jauh di seluruh dunia. Ketika hidup tampak sulit, yang berani tidak berbaring dan menerima kekalahan. Sebaliknya, mereka semakin bertekad untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik. Selama bertahun-tahun, mereka yang menurut saya paling bahagia dan puas selalu menjadi orang-orang yang menjalani kehidupan paling terbuka dan tidak mementingkan diri sendiri. Olahraga memiliki cara yang luar biasa untuk menyatukan orang dan bangsa. Melalui lensa sejarah inilah, kita harus melihat konflik hari ini dan memberi kita harapan untuk hari esok. Pentingnya keluarga, tentu saja, datang ke rumah Pangeran Philip dan saya secara pribadi tahun ini dengan pernikahan dua cucu kami, masing-masing dengan caranya sendiri. Merayakan cinta pemberian Tuhan yang mengikat keluarga bersama. Meskipun kita mampu melakukan kebaikan yang besar, sejarah mengajarkan kita bahwa kadang-kadang kita perlu menyelamatkan dari diri kita sendiri, dari kecerobohan atau keserakahan kita. Pada saat ragu dan cemas, sikap yang ditunjukkan orang dalam kehidupan sehari-hari mereka, di rumah mereka, dan dalam pekerjaan mereka adalah yang paling penting. Kita mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda, tetapi pada saat stres dan kesulitanlah yang paling perlu kita ingat bahwa kita memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang memisahkan kita. Mungkin kita membuat terlalu banyak apa yang salah dan terlalu sedikit dari apa yang benar. Masalah dengan kesuraman adalah bahwa ia memakan dirinya sendiri, dan depresi menyebabkan lebih banyak depresi. Dunia modern, kita sangat menuntut waktu dan perhatian kita sehingga kebutuhan untuk mengingat tanggung jawab kita kepada orang lain lebih besar dari sebelumnya.
Setiap hari adalah awal yang baru. Saya tahu bahwa satu-satunya cara untuk menjalani hidup saya adalah mencoba melakukan apa yang benar, mengambil pandangan yang lebih jauh, memberikan yang terbaik dalam segala hal yang dibawa hari itu, dan menempatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya tahu betapa saya mengandalkan iman saya sendiri untuk membimbing saya melalui saat-saat baik dan buruk. Saya percaya bahwa, tua atau muda, kita memiliki banyak hal untuk dinanti. Dengan keyakinan dan harapan, seperti halnya kita harus melihat ke belakang dengan bangga. Jika kita memutuskan untuk perhatian dan membantu tetangga kita untuk berteman dengan orang-orang dari berbagai ras dan agama, dan seperti yang dikatakan Tuhan kita, untuk melihat kesalahan kita sendiri sebelum kita mengkritik orang lain. Meskipun kita masing-masing menjalani kehidupan yang berbeda, pengalaman bertambah tua, dan kegembiraan serta emosi yang dibawanya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Dengan kemauan mengesampingkan perbedaan di masa lalu dan bergerak maju bersama, kita menghormati kebebasan dan demokrasi yang pernah dimenangkan untuk kita dengan pengorbanan yang begitu besar. Dengan bertambahnya usia, pengalaman datang dan itu bisa menjadi kebajikan jika digunakan dengan bijaksana. Jalannya, tentu saja, tidak selalu mulus. Dan mungkin tahun ini terasa cukup bergelombang. Tetapi langkah-langkah kecil dapat membuat dunia berbeda. Tidak ada kelompok umur yang memonopoli kebijaksanaan. Dan memang saya pikir kaum muda terkadang bisa lebih bijaksana dari kita. Tetapi semakin tua saya, semakin sadar saya akan kesulitan yang harus dihadapi kaum muda ketika mereka belajar untuk hidup di dunia modern. Kita tahu imbalannya adalah perdamaian di bumi, niat baik terhadap manusia, tetapi kita tidak dapat memenangkannya tanpa tekad dan upaya bersama. Perpaduan tradisi seperti itu berfungsi untuk membuat kita lebih kuat secara individu dan kolektif dengan menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk ketahanan sosial, politik, dan ekonomi. Tak pelak, umur panjang bisa melewati banyak tonggak sejarah. Saya sendiri tidak terkecuali. Lompatan besar seringkali dimulai dengan langkah-langkah kecil. Saya tidak tahu satu-satunya formula untuk sukses, tetapi selama bertahun-tahun saya telah mengamati bahwa beberapa macam kepemimpinan bersifat universal dan seringkali tentang menemukan cara untuk mendorong orang untuk menggabungkan upaya mereka, bakat mereka, wawasan mereka, antusiasme mereka. Di jantung iman kita, tidak ada perhatian dengan kesejahteraan dan kenyamanan kita sendiri, tetapi konsep pelayanan dan pengorbanan, seperti yang ditunjukkan dalam kehidupan dan ajaran orang yang menjadikan dirinya bukan apa-apa, mengambil wujud seorang hamba. Mungkin selalu menjadi kasus bahwa mengobarkan perdamaian adalah bentuk kepemimpinan yang paling sulit dari semuanya. Majunya sejarah suatu bangsa dalam jangka panjang disebabkan oleh keadaan hati rata-rata pria dan wanita. Bahkan ketika hidupmu tampak paling monoton, apa yang kamu lakukan selalu bernilai nyata dan penting bagi sesama. Apapun yang dilemparkan kehidupan kepada kita, respons pribadi kita akan semakin kuat untuk bekerja sama dan berbagi tanggung jawab. Saya tidak pernah bisa memakai krem karena tidak ada yang akan tahu siapa saya. Saya harus terlihat untuk dipercaya.